Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Restiani dari kelas C10 Manajemen dengan NPM 101211498. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Deni. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul, Hajatul Insan ila Rasul, dan Ta'rif Rasul. Yang pertama ada Ma'rifatur Rasul. Pengertian Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Di sini ada tugas-tugas dan sifat-sifat Rasul. Di antaranya tugas-tugas Rasul yaitu menyampaikan atau tabligh. Yang disampaikan berupa ma'rifatullah, mengenal hakikat Allah, tauhidullah, mengesahkan Allah, basyir wa nazir, memberi kabar gembira dan peringatan. Yang kedua ada mendidik dan membimbing, yaitu memperbaiki jiwa dan membersihkan serta meluruskan dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela, meluruskan akidah serta fikroh yang menyimpang dari Islam, memimpin umat dengan menjalankan metode Rabbani. Terdapat sifat-sifat Rasul juga yaitu jujur, sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, dan tabligh menyampaikan, serta patonah dan dermawan. Selanjutnya, kewajiban kita kepada Rasulullah membenarkan apa yang disampaikannya bukanlah hawa nafsunya melainkan wahyu Allah, maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu. Menaati perintahnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. Menjauhi apa yang dilarangnya, tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkannya. Mengimaninya, beriman kepada Allah, berarti harus beriman kepada Rasul juga. Mencintainya lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding cinta kepada yang lain. Bahkan kepada dirinya sendiri adalah tanda kesempurnaan iman. Yang kedua ada hajatul insan ila Rasul. Nah, al-insan di sini adalah al-insan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijanjikan kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Manusia yang diciptakan sesuai dengan fitrahnya, manakah Islam juga sebagai fitrah agama sehingga keberadaan Islam diperlukan oleh manusia. Wujud aplikasi Islam terdapat pada diri Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, manusia dengan fitrahnya sangat memerlukan Rasul Muhammad SAW. Sebagai contoh dan teladan dalam memenuhi fitrahnya, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai buruk laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan oleh fitrah yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Meski ia dilahirkan oleh orang tua ataupun jahiliyah, lakukan yang baik akan membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta atau Rabb. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik,
mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik dan keinginan manusia hidup secara teratur. Manusia secara fitrah adalah adanya Allah sebagai Rob dan juga perlu adanya Rasul yang mengajarkan Islam kepada manusia. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Wujud dari insan dan fitrah yaitu untuk mengetahui keberadaan Sang Pencipta, mengabdi pada Sang Pencipta, dan untuk hidup yang teratur. Terus di hidayah ar-Rasul, petunjuk Rasul, manusia harus mengetahui ma'rifah al-Khaliq, panduan hidup. Yang satu lagi ada al-ibadah as-sahihah, yaitu manusia diperintahkan untuk beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kerasulan sama seperti materi sebelumnya, yaitu sifat-sifat dasar yang dimiliki Rasul. As-Sidiq artinya benar, al-amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan al-fatonah yaitu cerdas. Yang ketiga ada ta'rif Rasul. Pengertian ta'rif Rasul dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul bentuk masdar dari rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun menurut istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Tugas seorang Rasul juga yaitu membawa dan menyampaikan risalah, terus teladan dalam melaksanakan risalahnya. Seorang Rasul pasti berhubungan dengan mukjizat. Terus apa itu mukjizat? Pengertian mukjizat sangat berperan menguatkan Islam umatnya. Mukjizat yang diimani oleh umat muslim adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Mukjizat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kepada jiwa yang bersih dan tidak ada satupun manusia yang dapat menandinginya. Sebagai contoh mukjizat yaitu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad, yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad atau menerimanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Terus apa tujuan dan manfaat mukjizat? Diberikannya mukjizat kepada Nabi dan Rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperuntukkan kepada umat mereka masing-masing, terutama orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Jadi intinya mukjizat itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi agar umat mereka percaya terhadap nabi tersebut. Dari ketiga materi tersebut, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.